Ya, kita membahas tentang analisis sentimen. Di sini outline-nya atau kerangkanya adalah seperti ini. Yang pertama adalah tentang pengertian, motivasi, data, algoritma, tipe-tipe, implementasi, dan tantangannya. Ya, ini contoh data sebuah review. Review dalam hal ini adalah review film ya. Ya, ini adalah reviewnya. Kebetulan di sini contoh-contohnya review-review yang pendek. Ini ada review seperti ini, unbelievably disappointing, eh, review ini, review ini. Nah, kemudian analisis sentimen itu dianalisis. Ini adalah review itu adalah sentimen ya, analisis sentimen. Ini adalah sentimen. Dianalisis, dianalisis itu maksudnya apa? Dianalisis itu di dalam hal ini adalah apakah positif atau negatif. Ini berarti negatif. Artinya movie-nya, filmnya itu negatif. Sentimennya negatif. Kemudian seperti ini. Ini artinya review di sini. Artinya sentimennya positif. Ya. Kalau review yang seperti ini, ya Gritas apa dan seterusnya, ini positif. Ini ada pathetic, worse, ini negatif. Ya. Kemudian juga analisis sentimen itu bisa seperti ini. Ini masih review juga ya. Ini ada review yang misalkan ada sebuah produk. Jadi ada sebuah produk, ada produk, sebuah produk. Ya ini deskripsi dari produk. Kemudian ada reviewnya. Kemudian ada summary-nya. Ini ada summary. Tapi reviewnya adalah misalkan em, ini adalah reviewnya. This was very easy to set up to for computers. Yes. Kemudian ini adalah em, review yang lain, review yang lain, review yang lain untuk di sini lebih detail lagi dibandingkan dengan yang movie ini. Ini ada mungkin istilahnya hal-hal atau komponen atau aspek ya lebih ininya lebih eh, istilah standarnya itu aspeknya atau mungkin kadang-kadang fiturnya, fitur warnanya, fitur apa ya, fitur dari ini kan dari ini ya Pak, bisa fax, bisa copier, copy, bisa printer, bisa scanner. Dari sisi ininya, dari sisi ininya, value-nya, dari sisi ininya. Jadi bisa juga dikelompokkan. Ya, jadi sebuah produk printer dan yang lain-lain ya, kok printer bisa scanner ini em, apa aspek-aspeknya. Ya, aspek sebuah printer sama aspek sebuah movie saya kira ya beda ya. Kalau movie dari sisi mungkin aktornya, dari sisi ya itu harganya, dari sisi misalkan eh, ininya ya, dari aktingnya, dari mungkin dari
ininya apa eh, skenario ceritanya atau lain-lain gitu. Ya, jadi ada aspek-aspeknya. Artinya kalau yang tadi yang review ini em, pokoknya ada review ya positif dan negatif. Ini tidak di contoh ini ya. Di contoh ini tidak di kemudian dikelompokkan. Dia ada pengelompokan-pengelompokan. Ini adalah pengelompokan-pengelompokan. Pengelompokan-pengelompokan yang sesuai dengan yang direview. Jadi review itu ya biasanya ya produk gitu ya atau juga yang lain-lain yang direview. Selain produk ya tadi ada film atau juga misalkan tokoh juga bisa ya. Tokoh direview calon presiden misalkan direview ya kan. Kalau misalkan kan kalau kemarin ya ada pemilu, baik itu mungkin calon presiden, calon wakil presiden, kemudian partai atau DPD. Nah, itu kan bisa ada review. Review di Twitter atau yang lain. Kemudian juga bisa ada aspek-aspeknya atau komponen-komponennya. Ya, komponen-komponen ini ya apa bisa dia itu ya tidak ditentukan sebelum ya bahwa komponennya itu apa, tapi bisa semacam dikelompokkan. Ya, ya komponen ini atau aspek-aspek ini kan tentunya spesifik. Bisa juga tanpa aspek yang seperti tadi ya. Seperti ini kan tanpa ada aspek langsung aja. Pokoknya review si positif atau negatif. Ini. Nah, kemudian di sini juga di samping positif atau negatif juga bisa lebih ini lagi ya, lebih banyak lagi ada bintang satu, bintang dua, bintang tiga, bintang empat, bintang lima. Artinya ini ya paling rendah ya, atau negatif di sini paling negatif, di sini ujung sini paling positif. Ya, kemudian ya kalau di sini adalah summary-nya. Summary itu maksudnya dari sisi kemudahan penggunaan ternyata ada yang positif, ada yang negatif gitu. Ini kalau ini adalah summary untuk yang 337 review untuk masing-masing aspeknya. Jadi ini semacam review ini yang sebanyak 337 misalkan di sini ada lagi di bawah-bawah-bawahnya. Nah, itu kemudian dikelompokkan jadi ini. Kemudian jadi aspek-aspek. Nah, kemudian kalau dalam contoh di sini adalah kemudian setiap aspek itu ini ada dibuat ini apa chart seperti ini untuk oh dari sisi CFUs-nya ternyata banyak kan puas bintang 4 misalkan gitu semacam gitu ya. Kemudian ini bintangnya 1 sampai 4. Ya, jadi di sini ada beberapa pekerjaan ya di samping seperti ini saya back lagi pekerjaan misalkan membuat kelas ya ini kan kelasnya seperti klasifikasi kan ini memang pada dasarnya klasifikasi tapi bisa juga mengelompokkan membuat aspek sampai di sini mungkin ada komentar pertanyaan. Ya, ini pada prinsipnya adalah klasifikasi tapi lebih spesifik di samping spesifiknya itu adalah ini seperti misalkan aspek seperti ini yang diklasifikasi mungkin lebih jarang mengelompok-kelompokkan secara otomatis ini misalkan. Em, Juga ini apa eh, sentimen itu berbeda ya nanti dengan klasifikasi yaitu yang biasanya seperti berita itu adalah fakta bukan opini. Nah ini kemudian bisa juga seperti ini ya implementasinya untuk shopping seperti misalkan reviewnya ya ini adalah rata-rata di rata-rata kan ada bintang pakai bintang.
Iya, ini di sini juga eh, berbeda ya, atau dengan kebanyakan kebanyakan klasifikasi yang atau ada yang spesifik, yaitu di sini ada rating. Rating itu maksudnya adalah eh, apa? Ada urutannya. Atau saya back lagi. Ini ada urutannya. Ya, di mana urutan ini adalah ini paling rendah, ini lebih tinggi, bintang 2. Bintang 3 lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Ya, ya di sini panjangnya berbeda-beda karena ya sepertinya di sini kalau 337 kemudian disamarikan seperti ini. Kebanyakan bintang 5 misalkan gitu. Ini adalah summary. Saya ulangi lagi. Ya, di sini adalah ada tingkatan-tingkatan ya. Kita bayangkan atau kita ini lagi kita ini ya kalau kita lihat ya atau kita coba seperti misalkan klasifikasi berita, berita olahraga, ada berita pendidikan, ada berita bisnis, ada berita kebudayaan, ada berita politik, ada berita kriminal dan lain-lain. Itu nggak ada mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Kalau di sini kan ada lebih tinggi, ini lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah. Ya, artinya apa? Artinya kalau misalnya apa? Kemudian ada analisis atau ada review, contohnya seperti ini, atau mungkin yang tadi yang ini aja. Ada review. Yang review itu benernya, maksudnya benernya itu adalah menurut orang. Itu adalah misalkan ini adalah bintang 5, ya. Menurut orang yaitu benarnya atau istilahnya goldnya, emasnya, gold standar, standar emasnya. Istilah gold standar itu atau gold level, gold levelnya itu atau gold kelasnya itu artinya menurut manusia, artinya yang dianggap paling benar. Manusia itu maksudnya manusia yang paham dan manusia yang mengerjakan secara hati-hati. Dan mungkin yang mengerjakan atau yang memberi label itu bukan hanya seorang, tapi misalkan beberapa orang, sehingga memang lebih akurat lagi. Ya, jadi kalau misalkan sebuah review itu misalkan labelnya itu bintang 5, ya, kemudian oleh komputer, oleh algoritma itu ditebak menjadi bintang 4, sebuah algoritma atau sebuah sistem. Ada sistem lain yang nebak menjadi bintang 3 atau bintang 1. Yang satu nebaknya ini 4, yang satu nebaknya 1, padahal benernya 5. Ya, itu tentunya yang lebih dekat yang 4 kan, artinya akurasinya lebih bagus gitu ya, atau efektivitasnya lebih bagus seperti itu. Ya, jadi ada tingkatan. Bagaimana sebuah algoritma itu me- menanganin permasalahan yang label kelasnya itu mempunyai order seperti ini. Nah, itu juga satu ini sendiri ya, satu tantangan sendiri. Oke, kita lanjutkan di sini. Ini hampir sama, ada prinsipnya seperti yang slide sebelumnya. Ya, ini adalah implementasi lagi yang sama juga menggunakan bintang atau rating. Ini adalah bintang, bintang seperti ini. Ya, kemudian di sini apa? eh, di sini ada apa? Summary-nya juga sama seperti yang tadi. Dan di sini tidak ada
Di sini tidak ada ini ya, tidak ada aspek-aspek atau komponen-komponennya. Tapi di sini ada. Hanya di sini em, ada mentions ya, mungkin tidak dibuat aspeknya, tapi dari itunya, dari apa, dari reviewnya disebutkan ada performance, ada easy of use, ada green speed dan lain-lain. Tapi pada prinsipnya mungkin aspek yang hanya secara sederhana melihat mentionnya yang disebutkan di dalam review, atau mungkin saya back ya, mungkin aspek di sini ini nyata pengelompokan bisa juga seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi sentimen itu bisa juga seperti ini. Artinya kita lihat dari data Twitter misalkan, yang biru ini ya, yang biru ini ada Twitter, kemudian di Twitter itu dikumpulkan bulan-bulan berikutnya, bulan-bulan di tahun 2008 ini contohnya, di tahun 2009. Ya, ini 2009, jadi per bulan. Ya. Kemudian yang biru ini, jadi aspek atau sentimen terhadap suatu hal, misalnya confidence-nya konsumer, pelanggan, ya terhadap suatu produk tertentu, misalkan itu seberapa tinggi, misalkan gitu ya, seberapa tinggi. Ya, ini yang biru ini. Ya, kemudian dilihat dari Twitter, tweet-tweet yang ada, kemudian dibuat trennya yang biru ya. Ini kita lihat yang biru aja, nggak usah lihat yang hitam ya. Ya, jadi eh, dari konsumen-konsumen yang mempunyai sentimen, mempunyai opini, mempunyai pendapat terhadap sebuah produk, itu dari waktu ke waktu trennya bagaimana? Yang biru. Yang biru aja ya kita lihatnya, yang jangan usah lihat yang hitam. Nah, kemudian em, di sini ada yang hitam. Yang hitam itu adalah dari surveyor. Ada survei, Gallup Poll itu suatu surveyor terkenal dan ya tentunya biasanya mahal ya. Ya, surveyor itu dia melakukan survei ke orang-orang, ke masyarakat, atau mungkin lebih spesifiknya lagi ke konsumen terhadap produk tersebut. Bagaimana pendapat mereka terhadap produk tersebut? Bagaimana citra eh, produk tersebut di masyarakat, khususnya di pelanggan? Ini yang hitam. Ini ya. Artinya apa? Yang hitam itu adalah dibuat secara manual oleh ahli, butuh waktu, butuh butuh biaya yang mungkin tidak sedikit ya biayanya. Kalau yang biru itu otomatis biayanya sangat rendah karena ambil ambil aja dari tweet, dan itu artinya cepat, hanya tinggal ambil dari tweet itu aja. Kita lihat ternyata mempunyai kesamaan yang lumayan besar, yang biru dengan yang hitam. Nah, di sini ada penjelasan-penjelasan, misalkan kok jatuh di sini, oh ini ada peristiwa yang kolapsnya sebuah perusahaan. Kemudian di sini ada misalkan ada peristiwa yang lain sehingga menyebabkan naik gitu ya. Ini ada penjelasan ini apa tambahan ya. Ada penjelasan tambahannya. Tapi intinya adalah bahwa analisis sentimen itu bisa bagus ya. Ini lihat, ini adalah tahun 2010. Di mana tahun 2010 itu analisis sentimen yang tadinya sebelum 2010 kan klasifikasi teks ya secara umum. Kemudian ternyata kalau sentimen review itu ada perlakuan-perlakuan khusus.
harus ada algoritma-algoritma atau teknik-teknik yang khusus yang tidak bisa dibedakan atau tidak bisa menggunakan klasifikasi yang standar. Itu tapi maksudnya ini ya, yang pra deep learning. Kalau sudah deep learning mungkin baru dieksplor lagi lebih jauh lagi. Tapi intinya di detailnya sebenarnya ada hal-hal yang khusus. Ya, ya seperti itu ya. Ini apa? Tahun 2010 masih belum terlalu lama dari adanya inisiasi bahwa analisis sentimen itu perlu hal yang khusus. Ini juga analisis sentimen yang mirip-mirip yang tadi. Ya, yang intinya di sini adalah ada istilahnya di sini ada opinion. Ini opinion finder ya, ini opinion finder. Ya, ini adalah ininya timelinenya. Ini tanggal ya, bukan tahun 2006, 2026 tapi tanggalnya. Nah, kemudian di sini sentimen itu bisa macam-macam. Ya, Em, apa yang di sini memprediksi pasar saham ya atau stock market ini tahun 2011 ininya penelitiannya papernya ya paper tahun 2011. Kemudian sentimen itu juga bisa macam-macam ininya jenisnya. Kalem, alert, sure, vital, kind, happy. Jadi bisa juga dari beberapa ini ya beberapa jenis sentimen, beberapa jenis perasaan ya. Jadi ini adalah perasaan, sentimen, opini yang alternatif atau katakanlah lawan dari itu, yaitu klasifikasi secara umum itu biasanya adalah fakta. Ya, jadi kalau seperti berita, seperti misalkan artikel berita, seperti misalkan email, spam atau bukan, dan lain-lain itu bukan opini, bukan pendapat, ya. Tapi itu adalah em, fakta. Mungkin pertanyaan saya untuk kita diskusikan ya sebelum kita lanjutkan. Kita mengenal ada hoax, misalkan ya ada hoax, berita hoax. Di sini tadi ada dua, saya bilang, yaitu yang pertama adalah tentang fakta atau informasi ya. Ini ini aja saya tulis. Jadi ada dua teks paling tidak, teks bahasa manusia. Paling tidak dari sudut pandang ini ya ada dua. Yang pertama adalah informasi atau fakta. Contohnya informasi atau fakta itu adalah bahwa misalkan hari ini cerah di tempat saya. Fakta, contohnya misalkan dia seorang mahasiswa Teliu. Contoh fakta misalnya, em, misalkan eh, dia atau misalkan seorang seorang tokoh ya, misalkan wali kota Bandung sekarang sehat, itu adalah fakta. Kemudian dua, opini atau sentimen. Opini itu secara umum ya, opini itu juga bisa perasaan, bisa sentimen. Kalau info atau fakta, contoh yang lain lagi adalah misalkan em, misalkan handphone, sebuah handphone warnanya hitam.
sebuah handphone harganya 5 juta. Sebuah handphone produk dari Samsung. Sebuah handphone faktanya misalkan dia eh, mempunyai fitur apa. Kalau opini, sebuah handphone warnanya pucat. Sebuah handphone harganya mahal, 5 juta itu. Opini yang lain mengatakan bahwa sebuah handphone tersebut yang 5 juta itu murah. Jadi ada yang 5 juta itu ada, ini faktanya 5 juta harganya. Ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah. Ya, em, seperti itu ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, kan kalau di teks itu ada juga atau di kehidupan sehari-hari itu ada hoax ya, ada hoax ya. Hoax ini bisa berlaku untuk kedua-duanya atau salah satu. Silakan mungkin sambil saya buka ininya, file mahasiswa. Silakan. Jelas ya pertanyaannya ya. Ya pertanyaannya saya ulangi. Hoax ini bisa berlaku untuk dua-duanya atau hanya salah satu saja. Salah satu itu yang mana? Permisi Pak, izin menjawab Pak. Ya silakan enggak. Menurut saya untuk hoax itu hanya bisa terjadi di yang info atau fakta Pak, karena eh, jika berbicara info dan fakta itu harus membawa data Pak. Kalau misalkan opini itu menurut perasaan sendiri itu tidak masalah Pak. Oke, ya, makasih Harsah ya. Iya Pak. Oke, makasih Harsah. Yang lain silakan. Barangkali sama atau berbeda dan ada penjelasan singkatnya yang sudah atau apalagi yang belum pernah atau masih sedikit. Ya tadi untuk diskusi 16% ya ininya apa bobotnya. Kalau belum pernah berarti ya nol ininya nilainya. Tapi insya Allah mudah-mudahan. Silakan mungkin ada yang lain. Belum ada, oke. Ya, jadi hoax itu adalah seperti yang disampaikan Harsah ya. Jadi itu adalah untuk informasi saja. Karena opini itu adalah pendapat. Jadi tidak ada misalkan berpendapat kemudian katakanlah misalkan ya di penjara gitu ya. Kan ini pendapat saya. Ya, kecuali kalau ada fakta kemudian kita menyatakan lain itu artinya itu bohong ya. Kalau di sini kan bohong, ada hoax itu kan bohong ya. Tapi kalau opini kan tidak ada opini yang bohong. Tapi opini itu cuma pendapat yang bukan informasi, tapi apa pendapat ya. Jadi seperti misalkan kalau di koran itu kan ada kolom opini atau ada editorial itu kan adalah pendapat. Oke, mungkin seperti itu kita lanjutkan.
Ya, jadi sentimen itu juga bisa macam-macam ya jenisnya di sini ya. Ada sisi calmnya, alertnya, suaranya tentang suara, tentang vital, tentang kind, tentang happy. Ya, ini juga ya dapat dikatakan tadi sebenarnya ya terkait dengan yang tadi ya saya back ya, back. Ya seperti ini, seperti yang ini ada di sisi ininya, aspek-aspeknya, ya, aspek atau yaitu apa opini-opini tentang hal-hal yang termasuk fitur-fiturnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, kita lihat ini masih di penelitian yang relatif awal dari analisis sentimen itu kita lihat antara apa yang realnya dengan dari analisis sentimen. Ini adalah yang realnya ya. Ya, jadi ada Dow Jones Index ya. Ya, Dow Jones Index. Ini kita lihat antara faktanya dengan eh, ini ada satu kalemnya, kondisi kalemnya ternyata 3 hari kemudian, yang 3 hari kemudian ininya Dow Jones-nya antara eh, kalem Z score ini dengan ini sangat berkorelasi, ya. Sangat berkorelasi antara perasaan-perasaan dari masyarakat dengan yang terjadi. Ya, artinya apa? Ya, di sini kita lihat mungkin di sini ya. Ya, tentunya tidak persis sama banget ininya ya. Tapi kita lihat kalau naik yang merah, kemudian 3 hari kemudian artinya yang biru naik. Merah naik, kalemnya ternyata yang Dow Jones Index-nya artinya itu suatu yang realnya naik. Ya, ya. Jadi ada trennya, korelasinya besar di sini. Ada turun di sini ini turun, naik lagi ini naik dan seterusnya. Ya meskipun ini kadang seperti ini agak beda ya. Ya. Oh ini ada beda karena ada penjelasannya juga di sini. Yaitu ada intervensi. Ya ini sebenarnya ini ada yang merah itu artinya kondisi masyarakat itu perasaannya nggak bagus atau nggak enak kalem Z score-nya. Tapi karena ini ada intervensi dari otoritas perbankan, misalkan bank sentral atau apa misalkan gitu ya. Ya kemudian jadi naik di sini indeksnya gitu ya. Jadi ini menjelaskan juga bahwa eh, ketidaksesuaian yang cukup besar di sini itu karena ada sesuatu faktor eksternal. Ya, ya artinya kesimpulannya adalah bahwa secara otomatis menggunakan analisis sentimen, yaitu klasifikasi pada prinsipnya, menggunakan data yang ada, itu ternyata em, mempunyai efektivitas yang besar, mempunyai kegunaan yang besar juga gitu. Oke, kita lanjut. Ya, ini contoh yang lain lagi. Bagaimana implementasinya? Di mana di sini contoh adalah ya ada review-reviewnya juga. Sebenarnya masih mirip yang sebelum-sebelumnya ya pada prinsipnya. Ini juga tahunnya mirip-mirip atau bahkan lebih lama sedikit, yaitu tahun 2009. Ya, di mana di sini ada positif, ada negatif ininya, apa sentimennya. Ini adalah summary-nya ya. Misalkan contoh ini contoh aplikasinya ya, penerapannya. Misalkan kita menggunakan search engine di sini. Ya, kemudian di sini langsung ketemu.
ininya, analisis sentimennya, kemudian dibuat ininya, apa chartnya, grafiknya, grafik pie chartnya, grafik perbandingan ya seperti pie chart tapi bentuknya bar yang tidur gini, ya seperti itu. Ya artinya sebenarnya membantu. Ini tahun 2009, artinya cukup lama. Ya. Analisis sentimen itu sendiri mempunyai beberapa nama lain, yaitu pertama adalah opinion mining atau opinion extraction. Ya, jadi di sini sentimen atau opini. Ya, yang lawan dari opini atau sentimen itu adalah fakta atau informasi. Atau juga ada subjectivity. Subjectivity. Ini adalah subjektif. Subjektif itu artinya lawannya adalah objektif. Ya, kalau fakta itu ya objektif karena fakta atau informasi seperti itu. Kalau subjektif nih opini, pendapat, perasaan, sentimen gitu ya. Kemudian pada prinsipnya analisis sentimen, analisis di sini intinya adalah klasifikasi. Sehingga kalau kita belajar tentang metode klasifikasi, algoritma klasifikasi seperti misalkan naive Bayes, nah itu bisa digunakan juga di sini. Ya, tentunya dengan ada beberapa teknik-teknik tertentu yang spesifik untuk analisis sentimen ya. Jadi analisis ini pada prinsipnya adalah klasifikasi ya. Meskipun mungkin bisa juga tadi ada tambahannya yaitu eh, me- ngelompok-ngelompokkan ya yang tadi saya back. Nah ini misalkan mungkin aja di sini bisa saja eh, terkait dengan misalkan clustering ya bisa saja terkait dengan itu ya. Tapi pada prinsipnya adalah klasifikasi. Ya, jadi istilahnya ada extraction, prosesnya ya, analysis, extraction, mining. Mining di sini artinya sebenarnya klasifikasi yang lebih spesifiknya. Opinion mining, di mining, ada text mining, teksnya berupa opini, di mining, mining di sini utamanya adalah klasifikasi. Jadi istilah yang paling populer itu sendiri adalah analisis, sentiment analysis dan opinion mining. Yang paling populer dua itu. Ya, analisis sentimen itu bisa digunakan untuk banyak hal ya, em, banyak objek. Ya, untuk film ya review itu bagaimana positif atau negatif misalkan. Kemudian untuk produk, produk itu misalkan sebuah iPhone, ya bagaimana iPhone itu sebuah iPhone seri apa itu bagaimana orang berpikir nantinya review. Ini ada review juga, review produk. Ya, kemudian juga sentimen itu artinya juga secara umum masyarakat. Ya, cara masyarakat itu tentunya terdiri dari orang-orang, ya. Artinya terdiri dari review-review atau sentimen-sentimen atau opini-opini orang ya per orang. Misalkan tweet atau apa ya, yang kemudian di akumul, kompulir menjadi masyarakat. Ya seperti tadi tingkat confidence-nya masyarakat untuk misalkan pasar saham atau yang lain. Ya. Kemudian juga untuk yang lain, namanya juga sentimen, opini, perasaan, pendapat, itu misalkan politik. Misalkan bagaimana pendapat dia tentang seorang kandidat, calon, caleg, capres, cawapres, ya, tentang kandidat atau suatu isu, suatu permasalahan. Bagaimana orang berpendapat
mempunyai pendapat, mempunyai sentimen, atau mungkin perasaan tentang isu itu misalkan IKN, misalkan ya. Bagaimana pendapat-pendapat orang tentang IKN? Ya, ini ulangi lagi ya, kita tentang pendapat, tentang opini, bukan tentang fakta. Kalau fakta itu misalkan tentang IKN, fakta itu misalkan bahwa yang terbangun ini, terbangun itu, tidak terbangun ini, tidak terbangun itu faktanya. Kemudian kalau ada orang mempunyai mengatakan lain itu bisa jadi waktu itu ya. Tapi kalau opini itu lain lagi ya. Jadi tentang politik. Kemudian tentang prediksi. Ya, Em, prediksi ini juga berkaitan dengan pendapat orang, bukan fakta. Jadi pendapat misalkan memprediksi pemilu yang menang siapa, yang menang partai apa, misalkan gitu. Atau juga prediksi itu tentang masih berkaitan dengan sentimen. Ya, jadi datanya itu adalah data sentimen, bukan data fakta. Yaitu misalkan market trends yang tadi yang apa yang seperti yang sebelumnya ini ya. Yang, yang ini kan adalah calamity, kemudian ini kenyataannya jadi ini kan seperti prediksi. Kalau ini turun, artinya prediksi 3 hari kemudian ini indeks Dow Jones-nya itu mau naik atau mau turun sesuai dengan sentimen di sini. Dan ini akurasinya tinggi, maksudnya bagus ini apa prediksinya ketepatannya itu tinggi. Ya, jadi artinya di sini bisa untuk memprediksi juga. Ya, kemudian sumber datanya dari mana? Ya, pada prinsipnya sumber datanya dari sentimen analysis itu adalah dari sentimen-sentimen orang. Ya, sentimen-sentimen itu ya tentunya kebanyakan ya di internet itu ada eh, di Twitter, ini maaf typo ya. Ada di Twitter, apa di sosial media secara umum, komentar-komentar, review-review di marketplace itu ya seperti itu yang intinya adalah dari sentimen perasaan opini pendapat dan itu bukan fakta. Fakta itu yang seperti kalau produk itu adalah deskripsi produk. Deskripsi produk itu misalkan harganya gitu ya, warnanya, ukurannya, em, ininya, fiturnya, misalkan seperti itu kan fakta ya. Ya kemudian analisis sentimen algoritmanya pada prinsipnya itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan leksikon dan berdasarkan machine learning. Leksikon itu artinya kata-kata yang ada di dalam review tersebut. Review tersebut mengandung kata mahal. Review tersebut ada kata-kata misalkan em, ini mahal, misalkan lama service apa after sales service-nya atau berat, misalkan bobotnya dan lain-lain. Jadi dilihat dari itunya, kata-kata yang adanya. Ya, kemudian yang kedua berdasarkan ya belajar secara umum seperti klasifikasi secara umum di sini. Seperti klasifikasi teks secara umum. Ya, kalau leksikon base itu artinya utamanya juga kemudian dari kata-kata yang ada kemudian dihitung. Ya, eh, mungkin dalam sebuah review ada kata yang positifnya, ada kata yang negatifnya, ya. Kemudian ya dihitung itu apakah masuk positif atau negatif. Ya, oleh karena itu diberikan juga ada dictionary, ada kamus, ada kita mengumpulkan kamus sentimen. Ya, ada kamus sentimen dan kamus sentimen itu juga ada nanti ada skornya. Skornya itu seperti misalkan sama-sama positif.
bagus itu positif. Kemudian hebat itu positif. Kemudian istimewa itu positif. Kemudian menakjubkan itu positif. Tapi ada yang tingkatannya. Jadi bagus itu misalkan ya positifnya sedang aja. Kemudian kalau hebat itu lebih tinggi. Kemudian kalau misalkan menakjubkan itu lebih tinggi lagi. Misalkan seperti itu. Ya. Jadi kamus itu juga bukan hanya kamus yang sekedar positif atau negatif saja, tapi bisa ada skornya. Dan ada pembangunan-pembangunan kamus sentimen, apa anak kemudian leksikon istilahnya ya dictionary untuk uh, analisis leksikon dibangun orang-orang yaitu artinya antara bahasa satu dengan bahasa yang lain bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris tentunya beda ya. Ya intinya adalah seperti itu dan ya ini kan relatif sederhana ya sebenarnya ya artinya bukan learning dan karena relatif sederhana mungkin kita tidak bahas secara lebih panjang lebar. Karena untuk sekarang learningnya sudah semakin maju. Ini ada contohnya menggunakan namanya feeder sentiment. Kemudian menggunakan learning, machine learning, menggunakan mining, text mining, menggunakan classification, dan ya sama seperti klasifikasi, di sini adalah supervise ya. Kita udah membahas supervise dan saya kira kalian juga udah mempelajari cukup panjang lebar di mata kuliah pembelajaran mesin, di mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Ya, ya ini supervised learning artinya ada data training. Ya, ya ini juga ya sangat terkait dengan NLP, eh, machine learning. Ya, contohnya ini ada beberapa contoh dan juga ada beberapa pendekatan ya. Ini tidak disampaikan karena ini ada penyampaian. Ini ada tingkat-tingkatan yang tadi ya, ada 1 sampai 5. Ya, misalkan contohnya, jadi ada gradingnya. Ya, ada gradingnya itu artinya seperti tadi dibahas, yaitu eh, 2 itu lebih tinggi daripada 1, 3 itu lebih tinggi daripada 2 dan seterusnya. Artinya ada order, ada grade, ada grading. Yang grading itu bisa fine grain, ya. Atau di sini ada yang khususnya lagi ya. Ya, fine grain ini adalah apa ya ya hampir sama sebelumnya ada bintang-bintang seperti tadi ya. Artinya kelasnya jadi lebih banyak di sini, tidak hanya positif atau negatif saja. Ya. Kemudian juga sebenarnya apa opini atau sentimen itu juga emosi ya, jadi perasaan. Ya, jadi yang penting di sini adalah atau perasaan itu bisa macam-macam seperti sedih, marah, bahagia dan lain-lain ya. Ya, jadi di sini ada lebih luas lagi daripada review, tapi bisa berupa opini. Jadi masih dapat dikatakan satu kelompok sentimen analisis ini. Kemudian aspek, ya aspek itu yang tadi ya bahwa seperti misalkan after sales service-nya, kemudian dari sisi harganya, dari sisi misalkan eh, kameranya, kepuasan terhadap kameranya, terhadap bobotnya, meskipun bobotnya sama tapi orang lain mengatakan ini berat atau yang lain ringan dan lain-lain. Ya, kemudian dari sisi maksud, ya maksud dari yang menuliskan itu, apakah itu berupa kritikan, jadi seperti klasifikasi,
tapi klasifikasinya, klasifikasi apakah itu berupa kritikan atau keluhan atau saran atau pendapat, penghargaan atau yang lain gitu ya. Ya, jadi dari sisi maksudnya itu apa nih, mau mempunyai pendapat seperti ini itu mengkritik atau mengeluh atau menyarankan atau penghargaan, misalkan seperti itu. Ini contohnya. Ya, ini contohnya juga bahwa ini ya, kadang-kadang secara implisit dan eksplisit itu berbeda. Eksplisit itu atau secara yang tertulis, tersurat dengan yang tersirat itu berbeda. Seperti misalkan ada meskipun ada kata gila misalkan di sini, ya kalau gila itu konteksnya adalah positif ya, banget banget gitu misalkan itu. Seperti itu ya. Jadi kita tidak melihat yang tersuratnya itu satu ke ini juga ya, ke suatu tantangan ya, bagaimana meskipun secara tersurat itu seperti itu misalkan positif tapi kenyataannya sebenarnya dia negatif, nyinyir misalkan seperti itu ya. Nah, nyinyir itu kan negatif ya, tapi diungkapkan dengan seperti satu yang positif kalau yang nggak tahu mungkin gitu. Maksudnya yang bukan, tidak tahu permasalahan, apalagi yang bukan native speaker itu kadang tidak tahu. Ya, kemudian juga kalau multilingual ininya apa, analisisnya. Kemudian analisis sentimen itu bisa diimplementasikan macam-macam ya, seperti tadi di awal-awal slide tadi ada untuk market research atau feedback dari pelanggan atau memonitor merek atau memonitor sosmed, pelayanan pelanggan atau untuk menganalisis kompetitor untuk tren macam-macam. Ya, ini contohnya saya kira sudah cukup jelas. Market research itu menganalisis pasar ya sebelum misalkan untuk produk tertentu disukai tidak disukai, untuk suatu edisi atau suatu eh, ya produk tertentu ya. Kemudian ini ya bagaimana apa feedback dari customer, kemudian dimonitor brandnya, kemudian monitor sosial media, kemudian kita mempunyai customer service yang baik kalau ada banyak keluhan, keluhannya seperti apa, nah itu jenisnya keluhan. Nah, kemudian keluhannya bisa dikelompokkan misalkan, ya, atau analisis kompetitor bahwa ternyata untuk hal-hal tertentu kompetitor itu lebih bagus, misalkan fitur-fitur tertentu untuk produk jenis produk yang sama. Ya untuk tren ya seperti tadi di slide sebelumnya, ternyata dari waktu ke waktu trennya kadang naik kadang turun, seperti itu. Ya kemudian tantangan dalam sentimen analisis ada, diantaranya adalah penggunaan ironi dan sarkasme. Ya, yang contohnya adalah yang sebenarnya dia itu nyindir misalkan ya. Dia nyindir, dia atau dia kalau sekarang nyinyir gitu ya. Hmm, kalau di sehari-hari bisa saja kita lihat antar tatap muka orang itu ekspresi wajahnya ya. Misalkan meskipun dinyatakan dengan yang eh, kalimat-kalimat pernyataan-pernyataan yang bagus, tapi dilihat dari ekspresi wajahnya nggak bagus ya, mungkin benar itu nggak bagus ya. Kemudian kalau teks, misalkan seperti ini contohnya ya. Ya contohnya seperti ini. Di atas tuh ini contohnya adalah em, ini adalah seperti nyinyir mungkin ya. Luar biasa, tiket hilang $1.000 lebih tepat seperti yang saya butuh, lebih tepat seperti yang saya butuhkan. Ya, seperti ini kan sebenarnya dia mengeluh, dia mengkritik, dia apa, sesuatu yang tidak suka gitu ya. Tapi dengan kata-kata luar biasa. Nah, luar biasa itu kan biasanya positif ya.
Tapi ternyata kalau kita lihat secara menyeluruh di sini sebenarnya negatif. Artinya ini sebuah tantangan. Ya, ya, jadi luar biasa yang sepertinya ekspresi positif, tapi ternyata sebenarnya dia negatif. Ya, kemudian negasi. Nah, negasi contohnya seperti ini, yaitu negasi itu pembalikan makna. Saya tidak akan mengatakan sepatu itu murah. Ya. Mungkin dia sebenarnya mengatakan mahal, tapi ada kata-kata murah di sini yang eksplisit tersuratnya. Jadi di sini sebenarnya kalau kalimat lugasnya itu mengatakan mahal, ini sepatu mahal. Ya itu jelas, udah jelas ya bagi orang pun udah jelas gitu ya. Tapi kalau ini mengatakan seperti ini, saya tidak akan mengatakan sepatu itu murah. Itu artinya dia secara implisit mengatakan mahal. Ya, padahal ini ada kata-kata murah. Yang murah itu adalah positif. Nah, oleh karena itu dengan ada pernyataan-pernyataan atau sentimen opini seperti ini, review seperti ini, yang negasi seperti ini itu adalah tantangan. Ya, karena kita lihat bukan dari ya, tersuratnya, tapi yang tersiratnya yang benarnya. Kemudian ada bahasa-bahasa idiomatik ya, idiom. Seperti penggunaan em, apa frase-frase atau rangkaian kata-kata seperti ini. Ya, yang intinya adalah antara yang tersurat atau ini seperti misalkan ini break a leg. Ya, yang sebenarnya ini sesuatu yang negatif, sesuatu yang menyakitkan, menyedihkan, tapi tidak bisa terlihat dengan jelas seperti kalau kita ya, kita orang yang bukan native speaker bahasa Inggris itu tidak tahu bahwa break a leg ini sebenarnya sesuatu yang menyakitkan, negatif seperti oh, kirain, oh dia ini aja em, sesuatu cuma pernyataan aja atau seperti ini suatu seperti pernyataan saja. Padahal sebenarnya di dalam bahasa Inggris ini adalah suatu opini, suatu pendapat atau suatu perasaan. Ya, ya seperti itu. Silakan mungkin ada komentar pertanyaan.